Halo cuy, kembali lagi di channel Penasarin Film. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Vesper tahun 2022. Yang mana film ini menggambarkan keadaan bumi di masa depan. Akibat ulah manusia yang memiliki kepintaran di atas rata-rata, malah ngebuat bencana yang menyulitkan umat manusia. Dan bagaimana keseruan dari filmnya? Nggak usah lama-lama lagi cuy, mari kita penasarin filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan kondisi bumi di masa depan, yang mana akibat ulah manusia yang sangat jenius malah membuat virus dan organisme hasil rekayasanya terlepas ke alam terbuka, yang mengakibatkan kepunahan tanaman layak makan dan juga populasi manusia secara besar-besaran. Namun, ada sekelompok manusia yang berhasil selamat. Lalu, manusia yang berhasil selamat membuat kelompok, dan ada dua kelompok yang berhasil bertahan. Yang satu adalah kelompok orang kaya yang memiliki teknologi sangat maju. Namun, tempat tinggal mereka dibatasi dengan benteng besar. Kelompok itu bernama Citadel. Dan di lain sisi, ada sebuah kelompok yang harus bertahan hidup di tengah kondisi bumi yang sudah tidak layak lagi. Mereka sangat tergantung pada kelompok Citadel, dan mereka harus menukarkan darahnya untuk beberapa benih tumbuhan. Namun, benih tumbuhan itu hanya bisa digunakan satu kali panen saja. Jadi, mau nggak mau, kelompok yang di luar Citadel harus melakukan barter terus-menerus agar mereka bisa mendapatkan makanan. Di sini, ada seorang gadis yang bernama Vesper. Terlihat dia sedang mencari sisa-sisa tumbuhan maupun hewan yang masih tersisa. Jadi, Vesper ini adalah seorang gadis yang cerdas. Dia berusaha untuk tidak menukarkan darahnya kepada kelompok Citadel. Dan dia berusaha untuk menemukan sebuah genetik yang bisa menghasilkan benih yang nantinya bisa panen berulang kali. Di sini, Vesper tidaklah sendirian. Dia masih mengurusi ayahnya yang masih terbujur kaku di atas kasur. Tidak tahu ayahnya sakit apa, yang pasti ayahnya sangat tergantung sama sebuah alat. Jantungnya harus terus dialiri daya dari sebuah generator. Dan Vesper menciptakan sebuah robot yang mana robot itu terhubung langsung sama pikiran ayahnya. Jadi hanya melalui robot itu Vesper bisa berkomunikasi dengannya. Saat itu Vesper akan pergi ke laboratorium lamanya. Dan laborat itu juga digunakannya untuk bereksperimen membuat benih yang bisa panen berulang kali. Setelah itu, Vesper pun pulang. Dan di tengah perjalanan, Vesper melihat seorang wanita yang berpakaian cukup rapat. Dan wanita itu adalah kelompok pemulung yang kerjanya hanya memulung besi yang ada di desa mereka. Dan di sini dijelaskan bahwa ibunya Vesper itu masih ada, namun dia malah pergi dan memilih menjadi pemulung. Saat Vesper telah kembali, dia terkejut karena barang-barang di rumahnya telah dirampok. Dan perampok itu mengambil semua benih miliknya. Dan lebih parahnya, para perampok itu merusak tangki generator ayahnya. Beruntung, dengan cepat Vesper berhasil mengembalikan kinerja generatornya. Dan ayahnya pun berhasil selamat. Karena persediaan makanan dan semua benihnya habis dicuri, Vesper berniat pergi ke rumah pamannya yang bernama Jonas. Sesampainya di sana, Vesper melihat orang-orang yang pada berkerumunan menyaksikan makhluk ciptaan genetik manusia yang dikenal sebagai Juk. Jadi, manusia waktu itu berhasil menciptakan sebuah makhluk yang hampir mirip dengan manusia dan nantinya akan dijadikan sebagai budak. Terus, karena sekarang manusia harus bertukar darah dengan benih, jadinya para manusia banyak memburu Juk untuk diambil darahnya. Sehingga keberadaan Juk saat ini sudah sangat jarang. Dan karena kebetulan juga ada Juk yang tertangkap, lantas Jonas menyuruh anak buahnya untuk membunuhnya. Kemudian Vesper menemui Jonas. Dan dia meminta agar pamannya itu mau membantunya dengan memberikan beberapa benih miliknya. Jonas awalnya mau membantu, namun dia meminta Vesper untuk menukarkan darahnya. Jadi di sini dijelaskan cuy, bahwa Jonas ini mengasuh anak-anak yang terlantar. Namun dia memanfaatkan darahnya untuk ditukarkan dengan benih tumbuhan dari kelompok Citadel.
Sebenarnya, Jonas juga sudah mengajak Vesper dan ayahnya untuk bergabung di kelompoknya. Namun, Vesper dan ayahnya selalu menolak karena mereka berdua tidak mau darahnya diambil terus-menerus, layaknya hewan ternak. Karena Vesper yang sekarang sudah tidak punya pilihan lagi, ia pun dengan terpaksa memberikan darahnya demi beberapa benih. Namun saat darahnya berhasil diambil, Jonas menyuruhnya menunggu selama 2 hari selagi dirinya menukarkan darahnya Vesper ke kelompok Citadel. Ya, mendengar hal itu, Vesper pun marah dan mencoba mengambil kantong darahnya lagi. Vesper yang hanya seorang gadis kecil jelas tidak bisa melawan, dan dia diusir begitu aja sama si Jonas. Tak mau menyerah, kini Vesper mencoba menyelinap masuk ke dalam pertaniannya si Jonas. Kemudian Vesper mengambil beberapa benih yang ada di sana. Setelah itu, ia pun langsung pulang. Namun di tengah perjalanan, ia melihat pesawat dari kelompoknya Citadel yang berasap. Sesampainya di rumah, Vesper membuka hasil curiannya, dan dia tersadar bahwa benih yang ia ambil tidak akan bisa tumbuh lagi, karena benih itu hanya bisa dipakai sekali panen aja. Merasa perbuatannya hanya sia-sia, ia pun mencoba untuk keluar dan mencari lagi makanan yang masih tersisa di hutan. Dan saat itu, ia tidak sengaja malah melihat seorang wanita yang tergeletak di akar pohon. Dan ternyata wanita ini korban jatuhnya pesawat yang waktu itu ia lihat. Saat menyadari wanita itu masih hidup, Vesper langsung membawanya ke rumah. Dan di dalam rumah, Vesper mencoba menyembuhkan luka wanita itu. Dan setelah wanita itu tersadar, dia menjelaskan bahwa dirinya bernama Camelia. Dia berasal dari kelompok Citadel yang terbang bersama ayahnya. Namun sayangnya, pesawat yang mereka naiki malah terjatuh. Dan Camelia meminta Vesper untuk mencari ayahnya. Dan ayahnya itu bernama Elias. Jika Vesper mau membantunya, Camelia akan membantu Vesper untuk masuk ke dalam Citadel dan akan mengobati ayahnya di dalam sana. Namun saat itu ayahnya malah kejang-kejang. Vesper pun mencoba menenangkannya, dan secara tiba-tiba Camelia mencium bibir ayahnya Vesper. Dan dengan ajaib, ayahnya Vesper kembali tenang. Camelia mempunyai ciuman maut ternyata cuy. Keesokan harinya, Vesper pergi ke hutan untuk mencari Elias. Dia berhasil menemukan pesawatnya. Namun, saat Vesper hendak menyelamatkannya, dari belakang, Jonas dan kelompoknya datang. Dan Jonas langsung membuka pesawat itu. Dan tanpa pikir panjang, Jonas langsung membunuhnya. Dan di dalam pesawat, Jonas menemukan sebuah kain. Dan ia meyakini bahwa masih ada orang yang berhasil selamat. Lalu, Jonas menanyakan hal itu ke Vesper. Vesper berkata bahwa dia tidak mengetahui akan hal itu. Dan dia memang tidak dengan sengaja melihat bangkai pesawat tersebut. Sesampainya di rumah, Vesper tidak tega menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi ke Camelia. Dan pada malam hari, Vesper mengajak Camelia ke sebuah tempat hasil eksperimennya. Dan ternyata di sana terdapat tumbuhan yang bisa memancarkan cahaya. Di keesokan harinya, Vesper mencoba masuk kembali ke dalam pertaniannya si Jonas. Namun tak disangka, aksi mereka ketahuan. Dan Jonas juga berhasil menemukan benih hasil curian Vesper di dalam robot ayahnya. Vesper yang sudah tertangkap basah, lantas ia pun kabur dari sana. Namun Jonas menyuruh anak buahnya untuk mengikuti Vesper. Kini, akibat perbuatannya si Jonas, robot ayahnya itu tidak bisa terbang dengan sempurna. Anak buah Jonas pun berhasil menangkap si Vesper. Lalu, mereka mengecap tangannya dengan simbol kelompok Jonas. Ini berarti Vesper sudah menjadi bagian dari kelompok mereka. Sesampainya di rumah, Vesper langsung mencoba memperbaiki robot ayahnya. Dan Camelia mencoba untuk menenangkannya.
Di sini, Vesper akhirnya memberitahu bahwa Elias sudah tewas. Dan setelah itu, Vesper mengajak Amelia menemui jasadnya Elias. Dan di sana, Elias terlihat sangat sedih karena sekarang dia tidak memiliki siapa-siapa lagi. Saat Vesper mencoba menenangkannya, tak sengaja dia melihat garis di belakang leher Camelia. Dan terungkap bahwa Camelia ini bukanlah manusia cuy, melainkan Juk. Camelia pun akhirnya jujur bahwa dia diciptakan langsung sama Elias dengan wujud yang sama persis dengan manusia. Jadinya orang-orang di Citadel mulai mengincar dirinya. Namun Elias tidak mau ciptaannya itu diambil alih sama pemimpin kelompok Citadel. Jadinya mereka berdua mencoba untuk kabur dari sana. Mendengar hal itu, Vesper sangat kecewa karena berarti si Camelia sebenarnya tidak bisa membantunya untuk masuk ke dalam Citadel. Kini, Camelia merasa hidupnya sudah tidak berguna lagi. Lantas, dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Beruntung, Vesper berhasil menghentikan aksinya. Kemudian, Vesper mencoba menyadarkannya. Dan mereka berdua kini mulai berjanji akan membantu satu sama lain. Setelah itu, Vesper mengajak Camelia untuk pergi ke laboratorium miliknya. Dan Vesper meminta sedikit darah dari Camelia untuk ia teliti. Saat Vesper meneliti sel darahnya, ia terkejut melihat adanya DNA tanaman yang ada di dalam darah Camelia. Kemudian, Vesper mencoba mencampurkan zat dari benih yang ia dapatkan dari Jonas. Dan ternyata DNA itu dapat bersatu. Melihat penemuan ini, berarti Vesper telah berhasil menemukan benih yang bisa dipanen secara berulang. Kemudian, Vesper pun pergi ke laboratorium lamanya untuk mengambil benih-benih yang masih dia simpan. Tak disangka, Jonas datang dan berhasil menemui Camelia. Di sini, Jonas juga mengetahui bahwa Camelia adalah Juk. Dan di waktu yang tepat, Vesper pun datang. Mereka berdua berhasil melumpuhkan si Jonas. Namun, Vesper yang masih menganggap bahwa Jonas itu pamannya, ia pun malah membebaskannya. Ternyata, si Jonas malah melaporkan keberadaan Camelia ke kelompok Citadel. Dan di malam harinya, Vesper terus mencoba mengembangkan penemuannya. Dan tak disangka, dari luar muncul organisme jamur yang merambat sangat cepat. Dan kemudian, organisme itu seketika menjadi gas beracun. Untung saja, Vesper dan Camelia berhasil bertahan dari gas beracun tersebut. Kemudian, ayahnya Vesper merasakan ada pihak Citadel yang mulai mendekati rumah mereka. Dan benar saja, Jonas telah melaporkan keberadaan Camelia kepada pihak Citadel. Kini, pihak Citadel yang sudah sampai di rumahnya Jonas malah menembak mati dirinya. Lalu, ayahnya menyuruh Vesper untuk cepat-cepat pergi dari sana. Dan Vesper tak usah memikirkan kondisi dari ayahnya. Karena dengan kondisi ayahnya yang seperti itu, tidak mungkin juga untuk kabur dari sana. Dan dengan berat hati, Vesper pun meninggalkan rumahnya. Tepat saat itu juga, pihak Citadel juga masuk ke dalam rumah Vesper. Namun, pihak Citadel malah meledakkan generatornya beserta seluruh isi rumah Vesper. Melihat hal itu, hati Vesper pun sangat hancur. Namun, karena pihak Citadel yang terus mendekat, Vesper dan Camelia harus terus berlari menjauh. Hingga akhirnya, Vesper dan Camelia menjebak pihak Citadel di tengah alang-alang, yang mana alang-alang tersebut dapat mengeluarkan serangga peluru. Mereka berdua kini mulai melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba Camelia terdiam. Dia merasa bahwa pelariannya ini tidak akan ada ujungnya, karena pihak Citadel pasti akan terus mengejarnya. Oleh karena itu, Camelia berencana untuk menyerahkan diri.
Vesper jelas tidak setuju dan memintanya untuk ikut bersamanya hingga ke suatu tempat yang lebih aman. Dan akhirnya, dengan ciuman maut yang dimiliki Camelia, membuat Vesper tak berdaya. Setelah itu, Camelia kembali, dan akhirnya pihak Citadel berhasil menangkapnya. Di esok paginya, Vesper yang sudah terbangun menyadari bahwa Camelia sudah pergi. Kemudian, Vesper kembali ke rumahnya, yang mana rumahnya sekarang sudah menjadi abu. Lalu, ia berinisiatif menanamkan benih hasil eksperimennya di sana. Dan saat itu juga, ia dikejutkan dengan adanya beberapa anak asuh dari Jonas. Lalu, mereka semua melanjutkan perjalanan. Dan pada akhirnya, mereka sampai di sebuah kelompok yang kita sebut sebagai kelompok pemulung. Di sana, para pemulung membuat sebuah tempat tinggal dari benda-benda yang mereka dapatkan. Kemudian, Vesper mencoba naik ke suatu bangunan yang dibangun seperti menara. Dan sesampainya di atas, barulah Vesper melihat kota Citadel yang sebenarnya. Dan setelah itu, Vesper pun menaburkan benih hasil eksperimennya. Dia berharap benih itu dapat tumbuh di mana saja, dan nantinya kehidupan di sana bisa berubah menjadi lebih baik. Dan film pun selesai cuy. Dan itulah alur cerita film dari Vesper tahun 2022. Akibat ulah manusia yang terlalu cerdas, malah ngebuat sesuatu yang merugikan manusia itu sendiri. Ya semoga aja ini semua tidak terjadi beneran cuy. Oke lah, segitu aja video saya kali ini cuy. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.